membantu menerangi manusia yang putus asa. Karena mereka telah dililit oleh kemiskinan. Iya, buah. Syah. Dan kamu mau kemana? Kan baru pulang. Mau ngojek lagi ya? Enggak, Bu. Dani udah beres ngojeknya, Bu. Oh iya, Bu. Ini hasil ngojek hari ini, Bu. Maaf, cuma segitu, Bu. Akhir-akhir ini lagi sepi, Bu. Nggak apa-apa. Berapa aja yang kita dapat, harus kita syukuri. Ibu seneng kamu udah bantu ibu cari nafkah dengan cara yang halal kayak gini. Alhamdulillah. Kamu mau kemana? Pertanyaan ibu belum dijawab. Dani mau jemput Cahaya, Bu. Dia baru pulang dari tempat kursus. Kamu nggak salah mau jemput dia. Kamu kan tahu, Juragan Sanusi itu nggak suka dengan kamu. Nanti kalau kamu deket-deket, ibu khawatir kamu dicelakai sama Juragan Sanusi. Tapi Dani cinta sama Cahaya, Bu. Cahaya juga cinta sama Dani. Bahkan kami sudah punya mimpi kalau kami akan menikah dan kami akan bahagia selamanya, Bu. Tapi coba kamu pikirkan dulu. Kamu boleh menikah dengan siapa saja, tapi jangan sama Cahaya. Sudahlah, Bu. Walaupun ibu tidak mengizinkan, aku akan tetap melamar dan menikahi Cahaya, Bu. Dani pergi dulu, Bu. Dan begitu cintanya kamu sama Cahaya, Nak. Ibu nggak kuasa menolak keinginanmu. Tapi ibu berat rasanya mengizinkan kamu menikah dengannya. Udah, kamu gak usah repot-repot bantuin. Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Gak apa-apa, kamu kan nanti capek. Iya, malu sepeda udah tua. Gak apa-apa kok. Assalamualaikum. Dani, Cahaya, begini, saya ingin mengajak kalian nanti malam untuk ikut pengajian pemuda masjid. Kalian kan sudah lama tidak ikut aktif dalam pengajian. Fajar, maksud kamu apa ngajakin saya pengajian? Saya ini tiap pagi harus ngojek. Bangun pagi. Jadi kalau malam itu harus istirahat, harus tidur. Ngajakin pengajian. Astagfirullahaladzim. Dani, kalau kita beribadah kepada Allah, Allah juga akan mempermudah rezeki kita. Dan rezeki kita pun tidak bakal tertukar. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Fajar? Hah? Memangnya kamu yang ngasih rezeki buat saya? Saya yang harus cari tiap hari. Saya yang harus ngojek tiap hari. Kalau saya nggak ngojek, makan apa saya? Ibu makan apa? Kamu yang mau ngasih saya makan? Dani, kok kamu jadi marah-marah gitu sih? Fajar kan cuma ngajak untuk kebaikan. Cahaya, kok kamu jadi ngedukung dia sih? Maksud kamu apa? Ya aku nggak maksud apa-apa. Udah. Kalau kamu mau ikut pengajian, ya udah kamu ikut aja. Pulang aku. Dani! Saya, aku minta maaf ya.
kemarin aku udah bersikap kasar sama kamu. Sebagai permintaan maaf, boleh kalau aku nganterin kamu kursus hari ini? Iya, aku juga minta maaf sama kamu. Boleh kok, boleh. Tapi kok kamu berani banget sih jemput ke sini? Karena aku tahu kalau jam segini bapak kamu tuh gak ada di rumah. Tapi Dani, mendingan kamu pergi sekarang aja ya. Daripada nanti ada bapak aku dan dia marah besar kalau kamu masih deket-deket sama aku. Dan nanti hubungan kita nggak direstui sama bapak. Saya udah kata kamu tenang aja. Kalau bapak kamu ada di sini, aku akan meyakinkan bapak kamu agar dia menerima hubungan kita. Apa ini? Seenaknya saja kamu berani meluk-meluk anak saya. Hah? Apa-apaan? Dengar. Dengar. Saya paling tidak suka keringat busuk tukang sepeda sengsara kayak kamu nempel di tubuh anak saya. Hah? Najis! Bapak udah. Lagian dia tuh nggak meluk aku. Hei, Cahaya. Kamu ini jangan belain dia. Bapak peringatkan berkali-kali, jangan mau berdekatan sama tukang ojek sengsara kayak gini. Apalagi berani pacaran. Seret, kasih pelajaran. Kasih pelajaran. Apalagi ini. Ampun, Pak. Seret. Cahaya, diam. Ayo. Diam. Saya, ada apa nih saya? Saya. Hei, miskin! Hei! Keluar lo! Hei! Keluar lo! Dani, ada apa dengan kamu nak? Juragan, apa yang sudah Juragan lakukan ke anak saya? Kalau kamu punya anak itu didik yang benar. Hah? Geli saya melihat dia peluk-pelukan dengan anak saya di pinggir jalan di depan mata saya. Geli. Ya, Bu. Dani gak ada niat seperti itu, Bu. Dani, kalau kamu pengen jadi orang kaya, jangan pakai cara-cara yang hina seperti itu. Hah? Pakai ngerayu anak saya supaya jatuh cinta sama si kayak kalian. Kamu itu pengen jadi bagian keluarga saya? Pengen nyicipin harta saya? Iya. Dengar, ngaca. Binatang peliharaan saya aja, saya larang kawin dengan binatang peliharaan orang. Apalagi kalian, kamu khususnya. Ngaca. Pak, dengerin dulu. Cahaya sama Dani memang saling cinta. Tapi kami nggak pernah melakukan hal yang nggak baik, Pak. Cinta. Dengar saya. Dia itu alasan. Dani, ingat, kamu pasti melihat dia. Iya, kamu pasti pakai cara-cara kotor buat dapetin anak saya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak pernah mengajari anak saya seperti itu. Dan saya yakin anak saya tidak melakukan perbuatan seperti itu, Juragan. Gak mungkin. Kalian dengar ya? Dengar. Cinta itu hanya milik orang kaya seperti saya, sama Cahaya. Orang kalian gak kenal cinta, gak kenal. Ida, dengar ya? Dengar. Jangan pernah kamu biarkan anak kamu dekat dengan anak saya lagi. Dengar. Kalau kamu biarkan, saya usir kamu sekeluarga dari kampung ini. Saya bakar rumah ini. Saya usir. Usir. Jangan seperti itu, Pak. Kamu kurang ajar kamu. Bu. Juragan. Teganya Juragan memintakan. Apa salah bila anak saya mencintai anak Juragan? Hanya karena kami miskin. Udahlah, Bu. Udah.
membahagiakan kamu. Enggak. Jaga diri kamu baik-baik. Pesan ibu, nak. Jangan memaksakan diri menikahi Cahaya, nak. Allah. Ibu. Bu, tolong ibu, nak. Tolong. Bu. Tolong. Bu. Dan Bu. La ilaha ibu. Bu. Ibu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu. Ibu! Semua gara-gara Bapak. Jangan Bapak! Apa yang mau dilakukan? Lepasin! Jangan salah. Semua jadi saksi. Jadi saksi, saya nggak ngapa-ngapain. Ibu kamu aja yang penyakitan. Sudah waktunya kocor. Mati. Nyalahin saya. Lepas! Sudah. Cukup. Apa kalian tidak kasihan melihat Dani yang sedang berkabung? Cahaya, sini. Ingat, jangan pernah kamu deketin laki-laki gembel itu. Dan jangan harap kamu bisa menghadiri pemakaman dia. Ingat. Jangan. Pulang! Dan sabar, Dan. Ini semua cobaan dari Allah, Dan. Kamu harus tabah dan ikhlas menjalani semuanya, Dan. Kamu harus lebih mendekatkan diri sama Allah, Dan. Sabar. Assalamualaikum, Cahaya. Kamu yang sabar ya. Aku tahu kok gimana perasaan kamu. Kamu sangat cinta kan dengan Dani? Iya, Fajar. Aku nggak bisa jatuh hati sama pria lain. Kecuali Dani. Andai kamu tahu, Cahaya, hatiku sangat sedih saat kamu mengucapkan kata-kata itu. Fajar, makasih ya. Selama ini kamu udah jadi teman baik dan pengertian sama keadaan aku. Iya. Oh ya, kamu kan tadi belum sempat ke pemakaman ibunya Dani. Gimana kalau sekarang aku antar kamu ke rumahnya Dani? Aku lihat Dani sangat terpukul. Mungkin kamu bisa menghibur dia. Tapi Fajar, aku takut sama Bapak. Iya, aku ngerti kok. Ya sudah, kalau gitu aku antar kamu pulang aja ya. Aduh, Cahaya. Aku tuh benar-benar gak bisa jauh dari kamu. Hati aku sepenuhnya udah aku berikan semuanya sama kamu. Aku tuh
tuh mau nikah sama kamu. Tapi daripada hubungan kita ditentang terus sama bapak kamu seperti ini, lebih baik kita kawin lari saja. Kamu mau kan? Tapi Dani, kalau kita nekat kawin lari, yang ada nanti hidup kita menderita. Dan aku juga nggak mau kalau akhirnya nanti kamu dibilang laki-laki pengecut dan nggak bertanggung jawab. Dani, jika kita menikah, aku ingin kamu melamar aku dengan baik-baik, bukan dengan cara kawin lari. Baiklah, jika itu mau kamu, aku akan lakukan. Aku akan coba yakinkan bapak kamu agar dia menerima lamaran aku. Walaupun hati kecil aku berkata dia tidak akan pernah merestui hubungan kita. Dani, kita harus yakin. Dan kita memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi, kamu jangan putus asa ya. Ya. Sudah, kalau gitu, ayo kita pulang. Sebentar. Kamu yang yakin ya. Oh, kurang ajar kamu ya. Masih berani datang ke rumah saya? Hah? Kasih belajar, kasih belajar. Enggak. Cahaya akan tetap mencintai Dani. Bapak Sanusi, saya datang ke sini ingin melamar Cahaya, Pak. Saya ingin menikahi dia. Tolong, restui hubungan kami, Pak. Dengar kamu. Saya tidak sudi memiliki menantu seperti kamu. Ingat, tidak ada sejarahnya keturunan Juragan Sanusi yang terpandang di kampung ini menikah dengan kucing kurap seperti kamu. Tidak ada sejarahnya. Cahaya sangat mencintai Dani, Pak. Dan Cahaya akan menikah dengan Dani. Meskipun Bapak nggak menyetujui pernikahan kami. Walaupun hidup Cahaya akan susah bersama Dani, Cahaya nggak peduli. Kamu ya? Cahaya, Bapak jangan menyakiti Cahaya seenak ya, Pak. Bunuh Cahaya, Pak. Bunuh. Tidak perlu Bapak bunuh Dani juga. Kalau Bapak nggak bisa membunuh kami, dan Bapak nggak merestui pernikahan kami, biar Cahaya yang bunuh diri, biar Bapak menyetujui pernikahan kami. Hah? Baik. Baik. Baik kalau kamu memaksa ingin menikah dengan kucing kurap seperti dia. Baik. Tapi ingat, kamu harus pergi dari rumahnya. Kamu juga ingat, kamu sudah terbiasa hidup bergelimangan harta. Nanti kamu akan merasakan hidup. Nah, dengan kalian hidup di atas balik-balik bambu. Ingat. Dan ingat, mulai sekarang, kamu sudah bukan anak saya lagi. Dengar, jangan pernah kamu menyesali keputusan kamu. Dan jangan pernah kamu meminta bantuan seperak pun. Uang saya haram untuk membantu kalian. Pergi! Pergi! Baik. Baik, Pak. Mulai sekarang, Cahaya bukan anak Bapak lagi.
Dan sampai kapanpun, Cahaya nggak akan pernah minta tolong sama Bapak lagi. Meskipun hidup Cahaya dan Dani dalam kesusahan. Ayo dong. Bapak ingat ya Pak, roda kehidupan terus berputar Pak. Suatu saat nanti, kami akan kaya Pak. Dengan usaha kami sendiri. Lihat nanti Pak. Hei, kamu tidak pernah akan kaya. Kamu tidak pernah akan mencicipi kekayaan. Karena kamu memang dilahirkan dengan kemiskinan. Bau keringat kamu saja sudah menyebarkan bau kemiskinan. Tidak pernah kalian akan kaya. Tidak akan. Pergi! Pergi sekarang! Pergi! Muak saya melihat kalian. Pergi! Pergi! Fajar. Ya, ini saya. Ada apa? Saya dan Cahaya mau minta tolong sama kamu. Kamu sebagai ustadz di kampung ini, tolong nikahkan saya dengan Cahaya. Menikah? Tapi menikah itu harus ada wali dan juga restu dari orang tua. Kamu itu Fajar, saya ini mau minta tolong sama kamu, biar kami tidak dosa. Kamu malah melarang kami. Kamu mau menanggung dosa kami kalau kami tidak menikah? Mau? Iya Fajar, tolong nikahkan kami. Baiklah, kalau memang itu pilihan kalian, saya akan menjadi wali untuk pernikahan kalian. Semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu ini, Cahaya. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Cahaya, lu kan jadi pembantu di rumah gua. Kalau kerja tuh yang benar, yang becus. Udah gitu kerjaan lu cuma ngutang aja. Pokoknya selama ini gua nggak akan bayar gaji lu. Tapi Bu, saya mohon gaji kali ini jangan dipotong ya. Saya memang benar-benar butuh uang. Dan kebetulan saya sama keluarga saya belum pada makan nasi dari pagi. Itu bukan urusan gua. Gua udah amat. Lu mau makan kek, mau kagak kek. Makanya hidup lu tuh jangan miskin terus. Udah lu, kerja yang benar. Urusin lo cucian di rumah. Gua mau pergi. Cahaya. Sampai kapan kamu mau bertahan hidup dalam keadaan susah seperti ini? Sampai kapan? Lihat diri kamu, ngaca. Makin kucel, dekil, kurus, tidak terurus. Lebih baik kamu tinggalkan pemuda miskin itu. Dan kamu kembali pulang ke rumah. Enggak. Cahaya akan tetap hidup sama Dani. Meskipun keadaan Cahaya miskin. Dasar anak tidak bisa diurus. Tidak tahu diuntung kamu. Awas ya. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan pulang ke rumah. Jangan minta dari saya sedikit. Awas kamu. Assalamualaikum, Cahaya. Ini terimalah. Fajar, nggak usah. Udah, ambil aja. Aku ikhlas kok untuk memberikannya sama kamu. Lagi pula, kamu dan Dani kan memang membutuhkannya. Ambillah. Aku marah loh kalau misalkan kamu gak ngambil. Ya, ambil. Makasih ya Fajar. Ya, sama-sama. Oh ya, aku nggak bisa lama-lama. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi bagaimana sama Dani? Apa Dani
sini sebentar. Iya, Pak. Hei, Cahaya! Aku udah telat ini. Aduh. Ya. Bawa sepeda lelet banget kamu ya. Iya, maaf, Bu. Maaf. Nih, Kok cuma segini sih, Bu? mau berapa? Ya sesuai lah. Kamu kan nggak pakai mesin. Ini nggak perlu beli bensin. Aku minta lebih enak aja. Udah jalanan lelet kayak keong. Iya, Bu. Apa? Iya. Dani, kamu kenapa? Maafin aku, Cahaya. Hari ini aku nggak dapat uang. Aku merasa bersalah sama kamu. Pasti sampai malam ini kamu belum makan, kan? Itu uang dari mana, Cahaya? Bukankah kita nggak punya uang? Itu uang dari mana? Uang siapa itu? Iya, tadi siang aku ketemu Fajar dan dia memberikan uang untuk aku. Ya, lumayan dan untuk makan kita hari ini. Udah berapa kali dia kasih uang seperti itu sama kamu? Pasti bukan sekali ini aja, kan? Dan kamu memberikan apa sama dia sampai dia memberikan uang itu sama kamu? Dani, dia cuman kasih sekali ini aja. Dan aku nggak ada ngelakuin apa-apa. Kamu pasti bohong. Lebih baik sekarang kamu kembalikan uang itu ke Fajar. Berkali-kali aku bilang sama kamu, Cahaya, jangan terima uang dari orang lain secara cuma-cuma. Apalagi dari Fajar. Dia pasti punya maksud tertentu. Dia pasti mau merebut kamu dari aku. Astagfirullah, Dani. Bukannya kamu bersyukur? Terima rezeki malah kamu tolak. Apalagi kamu nyangka orang seperti itu. Dani, Fajar itu bermaksud tulus. Lagian, kita ini lagi susah. Jadi, gak ada salahnya kita menghilangkan ego kita, menerima bantuan dari orang lain. Kenapa sekarang kamu jadi belain Fajar? Hah? Tiap hari aku cari uang. Buat kita, Cahaya, buat kita. Dengan kamu menerima uang dari dia, kamu merendahkan aku sebagai suami kamu. Gak ada bedanya seperti bapak kamu yang jahat dan sombong, yang bermaksud memisahkan kita, tahu nggak? Dani, aku gak nyangka kamu punya pikiran sepicik itu. Dan ingat, jangan pernah kamu melecehkan bapak aku. Aku tuh nyesal nikah sama kamu. Bener kata bapak aku gak akan pernah bahagia nikah sama kamu. Aku capek, Dani. Capek hidup susah. Dan lihat. Tangan aku lecet-lecet begini karena aku jadi buruh cuci. Sampai-sampai aku dilecehkan sama orang kalau aku perempuan murahan. Kayak kamu mau makan? Hah? Kamu balik ke rumah bapak kamu. Gak malu kamu? Aku gak akan pernah balik di rumah bapakku. Lebih baik aku mati daripada aku hidup susah, sombong seperti kamu. Cahaya! Ah!
sama kau. Tapi kau tidak pernah mendengarkan semua doa-doaku. Di mana kau saat aku sengsara? Di mana kau saat aku miskin? Kesabaranku telah habis. Kata orang kau tidak pernah tidur. Tapi kenapa kau selalu tidur melihat penderitaanku? Bagi aku, engkau telah tidur selamanya. Dan gara-gara engkau aku seperti ini. Ya Allah, ampunilah perbuatan dan perkataan Cahaya. Berikanlah dia jalan, ya Allah. Jalan kembali kepadamu, ya Allah. Gadis malam. Cuma sebegitu nyali kamu untuk mengakhiri jalan hidup kamu. Siapa kamu? Jangan coba halangi aku. Hidup itu memang tidak gampang. Kenalkan, saya Ahmad Subarjo. Saya milik Toko Keramat, bisa memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah hidup yang melilit kamu. Paham kamu? Ikutilah aku. Kamu pasti akan bahagia. Ayo. Siapa orang itu? Kelihatan kayak orang jahat. Minggir kamu. Kalau kamu ingin aku maafkan, kamu harus ikut dengan aku, seorang tadi. Ikut saya. Ah! Nyalakan lilin ini di malam hari, dan salah satu dari kalian harus rela berkorban untuk telanjang dada dan hanya memakai celana pendek agar bisa menjadi wafi jadi-jadian. Dan satu hal lagi, dari salah satu kalian harus menjaga lilin ini ketika lilin ini nyala. Jangan sampai lilin ini mati. Sebab kalau itu terjadi, maka kalian akan mengalami nasib yang paling terburuk. Cahaya. Ayo kita pergi dari sini. Walaupun kita miskin, kita nggak punya uang. Tapi bukan cara seperti ini kita mencari uang. Aku masih bisa mencari uang di tempat lain. Ayo kita pergi, ayo. Apa sih kamu?
Justru ini kesempatan buat kita jadi orang kaya. Buat tunjukin sama semua orang kalau kita juga bisa kaya, termasuk Bapak. Tapi Cahaya, Udah. Berapa harga lilin itu? Lilin ini tidak memiliki harga. Berapapun uang yang ada pada diri kamu akan saya terima. Arti kamu? Nadi, aku nggak punya. Sebentar. Ini yang kami punya uang cuman. Dan satu hal lagi, lilin ini kalau terjadi sesuatu pada diri kamu di kemudian hari, itu sudah bukan urusan saya lagi. Risikonya harus kalian tanggung sendiri. Paham kalian? Ambillah. Ayo kita cepet pulang. Aku udah gak sabar untuk menggunakannya. Pak Ahmad? Pak Ahmad? Cahaya, ayo kita pergi dari sini. Ayo. Kamu yang harus jadi babinya. Aku akan jaga Lilin. Cahaya, aku lebih baik ngojek 7 hari 7 malam daripada kita melakukan hal-hal seperti ini. Apa yang bisa kita harapkan dari penghasilan kamu sebagai tukang ojek sepeda, ha? Hidup kita tuh kadang makan, kadang enggak. Dani, lihat aku. Lihat muka aku. Muka aku tuh gak terurus. Apa kamu kasihan sama aku? Ingat ya, aku rela berkorban meninggalkan semua kekayaan aku demi menikah sama kamu. Jadi sekarang aku mau kamu membayar semua pengorbananku itu. Sudah. Seperti apa yang diperintahkan Ahmad Suparjo, aku harus tetap jaga Lili. Dan akan kulihat apa yang terjadi nanti setelah Dani pulang. Baskomnya. Apa jangan-jangan udah ada harta masa uang? Jangan sampai dibuka uang tersebut sebelum babi jadi-jadian itu kembali pulang ke rumah.
Dani. Wah, perhiasan. Luar biasa lilin ini. Lihat. Banyak sekali. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Kamu gak nyesel kan pakai lilin Ahmad Subarjo? Dengan lilin ini, kita bisa kaya dengan singkat. Hanya malam ini saja, kalian bisa menggunakan lilin sakti itu. Untuk selanjutnya, kalian harus memenuhi syarat khusus agar bisa kembali menggunakan lilin sakti tersebut. Itu kayak suara Ahmad Subarjo. Udah, pokoknya sekarang harus keren nih banget. Banyak banget. Iya. Iya. Wah, banyak banget saya. Dani! Aduh, kalian, bayar dong utang kalian. Jangan cuma janji doang. Aduh! Ayo keluar, Dani! Lama banget sih. Ambil nih uang. Apa-apaan sih? Ambil. Dengar ya, jangan sampai kamu kesini lagi. Dan satu hal, saya nggak akan sudi lagi pinjam uang sama kamu. Kalian dapat uang sebanyak ini. Jangan-jangan kalian mencuri ya? Jangan sembarangan nuduh ya. Awas kamu. Dengar ya, kita kerja keras dan usaha biar bisa kaya. Gak kayak kamu, rentenir. Jadi sekarang cepat pergi. Pergi! Udah sayang yuk. Punya. Aku mau belanja, beli make up, beli baju baru. Pokoknya aku pengen cantik lagi. Dan iya, kamu juga harus beli baju baru, sepatu baru. Pokoknya biar kamu ya jadi ganteng lah pokoknya. Iya dong sayang. Ayo. Buat apa kalian datang kemari? Belum puas kalian menyakiti hati saya? Tuh, ambil uang. Itu sebagai bayaran honor Bapak selama mengurus saya. Berapa harga rumah ini, Pak? Saya mau beli. Mau saya ratakan. Mau saya jadikan kandang sapi. Kandang sapi. Sayang, Ya. kita pergi. Kita belanja lagi. Urusan kita di sini sudah selesai. Ya? Ayo. Ih, kenapa sih kok kamu nyala? Kenapa cahaya? Aku nggak tahu ini gak bisa nyala. Masih. Coba. Tunggu. Waktu terakhir itu Ahmad Subarjo bilang kalau kita harus memenuhi syarat-syarat. Tapi apa syaratnya? Penuhi syarat-syarat sebagai bukti pengabdian kalian kepada lilin sakti itu. Katakan, saatnya apa? Berikan seorang manusia yang telah mencurigai bahkan sering menghina kalian
Mereka sebagai untuk lilin sakti ini. Lalu bawalah lilin itu ke hadapan mayatnya. Dan lakukanlah ritual ini setiap kalian akan kembali menggunakan lilin sakti itu. Penagih hutang itu, dia akan jadi tumbal pertama kita. Cahaya, kita jangan melakukan itu. Kita nggak boleh ngebunuh orang. Apapun akan aku lakukan agar aku bisa menggunakan lilin ini. Dan kamu, Dani, aku mau kamu ikuti kemauan aku. Nih, lakukan. Aku yang harus melakukan. Halo, Ibu. Aduh, Ibu gimana sih bayarnya bisa telat begini? Bayar dong, Bu. Aduh, ini udah 1 bulan, Bu. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya sekarang. Kita kaya. Banyak sekali. Wah, ini sih bagus banget. Sayang, lihat TV-nya. TV gede. Empuk banget lagi. Ini bisa buat tidur. Wow. Wah, bagus banget. Dengan harta kita sekarang ini, aku mau bapak kamu melihat kita sebagai orang kaya. Orang terpandang di kampung ini. Kita akan jadi saingan bisnis Bapak. Dan kita akan bikin dia bangkrut agar kita bisa merusak saya. Kamu itu pinter banget sih. Aku setuju sama kamu. Ini Pak, uang untuk pembelian tanah ini. Ya, terima kasih. Ini sertifikatnya. Terima kasih banyak Pak. Sekarang tanah ini udah jadi milik saya. Tinggal tanahnya Juragan Sanusi. Terima kasih banyak Pak. Pak, jadi tanahnya kecil Pak. Jadi Pak, Kalau gitu saya kerja di mana ya Pak? di Pak Sanusi saja. Sanusi. Iya. Saya nggak mau Pak. Tunggu. Bapak jangan kerja sama Sanusi itu, jangan. Iya. Kerja sama saya saja, ya. Kalau perlu gini, nih. Saya bayar Bapak di muka, ya. Nih, ambil, ya. Pegang, ya. Iya. Terima kasih. Pak, saya juga mau Pak. Pak, saya juga mau dong Pak. Mau juga? Iya. Kerja sama saya? Iya. Oh ya udah. Nih.
kamu ambil. Nih. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, ambil ya. Pokoknya mulai sekarang saya jadi juragan kalian ya. Panggil saya Juragan Dani. Iya. Jangan mau kerja sama Sanusi itu, ya. Iya, Pak. Sudah, saya pergi dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Hati-hati, Pak. Kok bisa ya si Dani secepat itu menjadi kaya? Padahal kan si Dani tukang ojek sepeda. Iya. Ngapain kamu kesini, Fajar? Hah? Bikin pemandangan rumah saya nggak enak aja. Kamu pasti disuruh bapaknya Cahaya ya? Buat mata-matai kita. Iya kan? Saya hanya ingin silaturahmi. Sekalian ingin melihat rumah baru kalian. Ya, alhamdulillah Allah telah mendengar doa kalian. Saya ikut senang. Apa sih kamu? Kok jelas banget deh. Udah deh, mendingan sekarang tuh kamu pergi dari rumah aku. Kamu nggak usah peduli lagi sama aku. Lagian, aku juga nggak butuh tuh perhatian dari kamu. Iya, maaf Cahaya. Kalau gitu, saya pamit. Assalamualaikum. Ya sepantasnya emang harus pamit dari sini. Hah? Kamu aja. Ayo saya, kita masuk yuk. Ada apa ini? Apa sesuatu terjadi sama Dani? Mana babinya? Astagfirullahaladzim. Dani, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Kamu periksa aja gimana hasil kita malam ini, ya? Ini perbuatan musyrik. Tobatlah Nyonya, tobat. Allah, kamu tobat ya. Ngomong apaan sih? Ya, sini. Ampun. Jangan ya. Ini hukuman buat Bibi karena Bibi udah mencampuri urusan aku. Non, sadarlah Non. Tobatlah sebelum malapetaka menimpa kalian. Kamu ngapain? Tinggalin dia di sini. Udahlah, dia kan cuma pembantu. Lagian gak akan ada juga yang nyari dia. Udah, hapus. Lihat, aku kenapa ini? Kenapa ini? Dan muka kamu sama kayak tangan aku. Tangan kamu juga. Ini kenapa ini? Aku nggak mau kayak gini. Pokoknya aku mau sekarang kita ke dokter. Aku yakin dokter bisa menyembuhkan ini. Ayo sekarang ke dokter. Ayo cepat. Pak, saya melihatnya sendiri, Pak. Kalau babi jadi-jadian itu lari dan masuk ke rumah si Dani, Pak.
pasti ada orang di rumah itu yang menggunakan ilmu babi ngepet. Mungkin juga Dani, mungkin juga Cahaya, Pak. Hei. Jangan sembarangan bicara kamu ya. Cahaya itu anak saya. Itu si Dani pasti pelakunya. Nggak mungkin Cahaya. Cahaya itu nggak mungkin melakukan perbuatan bodoh seperti itu. Bukan berarti orang di dalam rumah itu pelakunya, Pak. Barangkali babi itu sengaja bersembunyi di rumah itu karena warga telah mengejarnya. Ustadz Fajar, kamu jangan ngebela-belain si Dani. Si Dani sudah pasti pelakunya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa kayak mendadak? Kalau Bapak Sanusi dan para warga curiga, lebih baik kita buktikan saja. Saya takut terjadi salah paham atau salah tuduh. Iya. Kalau begitu, nanti kita kumpul lagi. Kita buat rencana buat nangkep itu babi jadi-jadian. Nanti ketahuan jelas siapa pelakunya. Kami permisi, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cahaya. Cahaya! 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 Bibi! Bibi kenapa, Bi? Ustaz, lilin itu yang sudah menyambar wajah Bibi. Dan adanya babi ngepet itu ulah mereka berdua, Pak Ustaz. Mereka sudah melakukan hal yang terkutuk. Dan Tuan Daniela yang selama ini menjadi babi ngepet itu. Pak Ustaz, tolong mereka. Ajaklah mereka bertobat, Pak Ustaz. Bibi! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fajar! Kurang ajar kamu ya. Awas kamu. Fajar! Kamu jangan macam-macam sama suami aku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan suamimu terjerumus ke dalam dosa Allah yang paling besar. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Tobat? Di mana Allah saat aku dan Dani menderita? Di mana dia? Di saat aku dihina, dianiaya sama orang. Dia tuh nggak ada dan nggak pernah menolong. Dan dia tuh nggak pernah mendengarkan doa kami. Dia cuma bisa melarang, dan melarang. Dan asal kamu tahu, larangan itulah yang bikin kami senang, bahagia. Jadi sampai kapanpun, aku sama Dani akan tetap menikmatinya. Astagfirullahaladzim. Cahaya, tarik kembali semua ucapanmu itu. Kamu bisa kena azab. Apa tuh azab? Azab? Emang ada azab ya? Oh, iya. Aku tahu azab. Azab itu yang cuman buat nakut-nakutin anak kecil. Supaya anak kecil itu takut sama Allah. Ya kan? Aduh. Dengar ya. Sampai kapanpun, aku nggak mungkin dan nggak akan pernah dapat azab. Jadi sekarang, mendingan kamu pergi dari rumah aku. Dan jangan kembali lagi. Pergi!
Dani, pokoknya kamu harus kuras semua harta Bapak. Termasuk seluruh sertifikat rumah dan tanah milik Bapak yang ada di lemari besi kamarnya. Bikin dia bangkrut. Ya, aku ngerti. Kamu tenang aja ya. Oke. Ini pasti si Dani. Ini Dani ini. Enggak boleh mati. Dani. Enggak. Si Dani ini. Dani. Lihat. Juragan Sanusi tidak pernah salah. Ini Dani. Dani kan? Lihat buktinya. Siapa dia? Siapa? Siapa? Sekarang kalian seret cahaya anak saya kemari. Saya akan membuktikan segala ucapan saya sama dia. Dan semua harta yang hasil pencurian Dani akan dikembalikan semuanya sama kalian. Oh, ya benar tuh. Panggil. Baik, Pak. Dani, bertobatlah Dan. Cepat ucapkanlah kembali 2 kalimat syahadat agar kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan taubat, Dani. Saya. Enggak. Dani. Jangan, aku mau Dani. Bertobatlah. Ayo, jalan. Jalan, ayo. Bawa ke sana, ayo. Dani. Cahaya. Pergi. Cahaya. Kamu kembalikan semua harta hasil pencurian Dani selama ini. Kamu pasti menyimpannya, kan? Setelah itu kamu mohon ampun sama saya. Supaya kamu tidak termasuk anak yang durhaka atas segala kekeliruanmu selama ini. Enggak. Aku nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Karena kamu bukan bapak aku. Lihat. Ini semua gara-gara kamu. Buat kamu menghancurkan hidup aku.
Ini bapak kamu, nak. Bapak yang selama ini membesarkan kamu. Bapak kamu, nak. Bapak sudah membuktikan semuanya ucapan bapak selama ini. Bahwa dia bukan orang yang benar. Dia bukan orang yang baik. Sampai kapanpun bapak kamu, nak. Bohong kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti udah menyetujui pernikahan aku sama Dani. Cahaya, justru karena bapak sayang sama kamu, justru karena bapak mencintai kamu, bapak tidak menyetujuinya. Tidak ada seorang orang tua pun yang ingin melihat anaknya menderita. Apalagi terjerumus seperti ini, nak. Bapak kamu. Ini bapak kamu, nak. Cahaya. Cahaya. Mas Sanusi! Tolong! Kalian telah membuat aku hancur. Kalian telah membuat hidup aku hancur. Ayo! Ayo! Cahaya. Ini bapaknya, Cahaya. Dani. Cahaya. Dani. Enggak. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Enggak. Dani. Dani. Aku sadar. Yang kita lakukan ini adalah salah, Cahaya. Kita telah menyekutukan Allah. Dini bangun, Dani. Dani! Dani, jangan tinggalin aku, Dani. Dani! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia ini sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Tapi amat sangat kurang jika harus bisa memenuhi nafsu serakah para manusia. Dan manusia, kalau sudah diselimuti oleh keserakahan, maka sesungguhnya manusia itu telah miskin dan menderita.